deh ya. Belum. Orang juga. Kita sekarang kali-kali jadi bule ya. Karena bule selalu Iya. bule. Saya selalu kalau ngajak tamu-tamu dari luar kota itu selalu gini, coba dihirup baunya bau apa ini? Bau itu kambing, ikan asin. Nah, itu kalau bau sungai ya biasa. Ini bau ikan asin. Jadi ini adalah wilayah Sungai Brantas. Coba diperhatikan jembatan yang tadi kita berada di atasnya. Coba ya, jembatan ini. Ini jembatan ini disebut dengan jembatan Brantas atau orang daerah Malang nyebutnya dengan sebutan Bok Gloduk. Kenapa disebut dengan Bok Gloduk? Karena bunyinya geleduk. Jadi ini sebelum jadi jembatan beton seperti ini, dulu adalah jembatan kayu. Ya, jembatan kayu di mana kalau dilewati Cikar, tahu Cikar ya? Ya. Cikar atau Dokar, itu bunyinya gluduk gitu ya. Sapi. Bu itu dari kata bahasa Belanda yang nyebutnya bukan bu tapi bruk. Bruk. Nah, bruk itu jembatan, gluduk itu karena suaranya pedati tadi. Jadi melewati papan kayu dari jembatan itu yang punya gluduk. Geleduk, bro. Kemudian di tahun 1879 tuh rel kereta api ke Malang masuk ke Malang ya, daerah Malang ya. Jadi kereta api masuk ke Malang itu 1879. Salah satunya adalah dibangunlah jembatan-jembatan kereta api itu yang di atas itu. Nah, bersama dengan pembangunan jembatan tadi ada juga jembatan tidak hanya untuk kereta api tapi jembatan untuk transportasi. Makanya dibikinlah yang modelnya adalah model beton. Nah, di era tahun 50-an jembatan ini direnovasi. Kemudian penamaannya juga dirubah, bukan dari Bok Glodok lagi, tapi ini adalah jembatan pahlawan. Jadi era tahun 50-an jembatan ini disebut dengan jembatan pahlawan. Gitu ya. Sekarang kita lihat lagi bagaimana situasi masyarakat di Kampung Warna-Warni. Pak, Ayo, boleh? Keretanya di Malang itu dia sama. Nah, kan kereta api di Malang itu tujuannya adalah untuk mengangkut hasilnya ini. Jadi yang pertama kali dipakai itu bukan untuk angkutan orang, tapi angkutan Orang-orangnya. Jalan dulu. Belakang. dulu ada namanya Akibin Penanggung. Mau lewat sini lebih kurang, tapi Iya.
Siapa yang sudah pernah kesini? Atau yang belum pernah kesini banyak mana ya? Belum pernah? Baru kali ini. Belum pernah kesini? Belum. Masuk sininya pertama. Kok Lewat depan entok ya? lewatnya sering. Iya. Lewatnya sering. Padahal pertama di chat itu Pak separuh itu saya lewat loh, cuma nggak Iya. paham. Wih HP emek ngono dah. Bisa. Ini bisa. Kalau mau naik jembatan kaca boleh. Biasanya kita bayar lagi ya, bayar lagi. Nah, kita mau ngerebus ke sana boleh, karena kita mau arah ke sana. Oke, boleh. Kalau mau itu, ya. Oke, yuk sekarang kita. Aman burem bawahnya. Iya, kan kita burung. Kita gini. Sudah berlumut ya. Kecil lagi. Ya tahu anunya. Enggak sudah anu ya. Aman. Asal enggak mencolok-mencolok aja. Berarti kalau udah di Malang nggak apa-apa. Malang berapa? Akunya. Tinggal di Malang ya. Baik. Oh, baik. Aku yang punya rumah itu. Foto asal kewong. Aku orang Jakarta. Endit. Apik malahan Mbak Yu. Pas noleh. Heeh. Sekarang usia berapa? Aku Enggak, itu istrinya. 50-an lah. Sama kayak aku. Udah lah. Ya lucu. Ada hantu. Hantu warna-warni. Hantu warna-warni. menyimak materi dengan baik karena nanti di akhir bakal ada surprise buat yang beruntung. Kalau yang belum beruntung nggak apa-apa karena masih ada konsumsi ya. Jadi bisa dinikmatin sambil menyimak materi. Sebelum ini kita ceritakan dulu, ini ada Pak Agus. Nah, Pak Agus pengelola Kampung Warna-Warni. Kok Darwis Kampung Warna-Warni? Yang kebetulan beliau juga yang gambar-gambar ini semua. Seniman ini beliau nih. Nah, ini seniman yang gambar lukisan-lukisan ini semua Pak Agus. Agus, ini teman-teman pingin cerita, dengan ceritakan ceritanya Kampung Warna-Warni ini piye? Monggo yang cerita. Nah, ayo Agus, go. Dulu sini, Pak. Nah, oh iya. Ini selamat pagi semuanya. Dari mana ini? Dari mana? Oh Malang saja ya. Dari Oyi. Oh itu, nggih. Jadi gini, awalnya memang kampung ini kalau dikatakan kumuh ya tidak sekumuh amat ya. Tapi kebetulan datang mahasiswa dari UMM melakukan KKN di sini selama ya hampir kurang lebihnya 1 bulan 2 bulan
selesai dia ingin meninggalkan kenangan di kampung juga. Nah awalnya disampaikanlah untuk pengecekan rumah yang dipilih mereka, kadang-kadang yang tidak mampu sekali. Terus akhirnya kami dengan para tokoh masyarakat, ketua RT RW, nah itu menyampaikan kalau 1-2 rumah jangan, nanti menimbulkan apa? Kecemburuan atau iri. Nah seperti itu. Oh iyalah, terus gimana? Ya cobalah nanti dicari jalan keluarnya. Mungkin ada yang lainnya bisa membantu. Nah selesai, akhirnya besoknya dia datang ke kampus, dari kampus di ACC 100 rumah. Nah, sekitar kurang lebih bukan 100, sekitar 20 sampai 25. Akhirnya sama ditolak lagi. Karena nanti yang lainnya dijen kok punya saya enggak. Akhirnya dicari jalan keluarnya. Bagaimana kalau bikin proposal? Nah, oh iya setuju. Sebar ke semua pabrik cat, ya sampai Surabaya sampai mana-mana. Nggak ada yang ngasih sih. Iya, jadi menolak semua dan tidak ada tanggapan sama sekali. Akhirnya satu dari PT Indana, yaitu mereknya Dekopres, itu dia memberikan lampu hijau. Coba datang ke sini, saya pelajari dulu. Sampai di sana dipelajari, ada timnya turun ke sini, menyampaikan lagi, waduh nggak bisa kalau segitu banyaknya, kondisinya juga konturnya. Nah terus akhirnya kami semua berangkat ke sana sama 9 dari mahasiswa itu yang bernama Gues Pro. Nah selesai sampai di sana, manajernya pemiliknya bertanya, ini maksudnya pengecatnya bagaimana? Semua keseluruhan, terutama temboknya. Nah, selesai akhirnya ditolak. Setelah ditolak kami bertanya, Pak, apakah ada dana CSR? Oh ada. Nah salah satunya untuk apa? Sosial kan. Nah, menyangkut pengecatan juga membantu cat. Bagaimana kalau dia digelontorkan ke kampung-kampung? Oh bisa. Nah dipanggillah semua direksinya sama marketing, datang lagi ke sini mengecek. Oh ya bisa, ini bisa. Ya itulah awalnya. Setelah tembok ini dicat, dia penasaran, atasnya juga ya. Jadi waktu pengecetan ini semua dinding atas, nah inilah baru kelihatan dari kereta api. Pengunjung yang datang ke Kota Malang itu lewat situ. Itu apa kampung warna-warna gitu. Akhirnya setelah dicati semua orang masuk. Nah dari cuma 50, besoknya 100, 200, 300. Ini nggak di tiket, mereka masuk semua ke mana-mana. Nah terus pengunjung itu tanya, Pak ini yang bersihkan siapa? Ya warga. Nggak ada kompensasinya, sementara nggak ada. Kasihan Pak, cobalah kasihkan retribusi. Oh ya, berapa Pak kira-kira? Ya sudah berapa loh. Ini pengunjung yang ngasih informasi. Ya sudahlah kita coba 2000. Setelah 2000 kita coba tambah rame. Tanya lagi, Pak 2000 itu kemurahan, dapat apa? Nah itu berulang lagi, dinaikkan 1000, 3000. Orang beli pakai uang 5000, sudah bawa. Ya akhirnya kesepakatan lagi. Pengunjung juga yang ngasih informasi 5.000 itu ditambahkan, biar nggak ada kembalian yang 2.000 daripada ditinggalkan gitu aja. Itulah awalnya. Kenapa ini sebetulnya bukan kampung wisata, bukan. Jadi untuk mengurangi kesan kumuh. Yang kedua, meningkatkan SDM-nya. Nah, rata-rata di sini dulu, ya mohon maaf ya, namanya Kampung Jodipan. Ini kalau di Polresta sudah masuk daerah hitam, ya preman semua. Jadi rata-rata ya itu tadi lah, kita menyediakan satu lapangan kerja, salah satunya ada yang diparkir, ya ada yang diparkir, ada yang menjaga tiket, ada yang ngurusi tiket. Nah itulah akhirnya kita mengentaskan hal-hal seperti itu. Makanya sepeda sampai malam sampai apa ya aman. Tapi kalau dulu ya jangan coba-coba. 1 menit paling wis. Ya, terus yang kedua kan sering ada perkelahian nah seperti itu. Terus di sini rata-rata pekerjaannya di lapangan di parkir. Jadi semua hampir di Kota Malang yang dikuasai anak-anak Jawa. Makanya itu orang image-nya tuh jelek kan. Begitu masuk ya dari mana ya preman enggak ada. Oh iya, salah satunya itu. Ya, kalau kenal gitu langsung telepon nanti balik ya gitu. Itu ya salah satunya kenapa membawa berkah, salah satunya itu. Jadi kami berterima kasih kepada dunia pendidikan terutama kampus UM. Jadi salah satunya itu. Sekarang seperti ini universitas negeri Malang dia melakukan kegiatan di sini. Salah satunya ini bikin konten kayak
apa yang ingin kita sampaikan. Bisa melalui video, gambar, poster, e-book, terus suara, itu juga merupakan bagian. Cuma kebanyakan di era zaman saat ini itu lebih sering menggunakan video. Dua bukit lagi. Ini namanya olahraga. Napas dulu, napas, jangan lupa napas. Napas dulu. Istirahat dulu. Kemudian aja. Oh ini air rangkumannya mari gini. Ya. Napas dulu. Oh yang duduk. Mbak Im duduk lah, gantian. Petilasannya harus di naik pickup asik ya. Keluarkan keluh kesahmu. Jangan tarik nafas malah membuang nafas. Nutrisi Herbal Naria hanya dengan Rp100.000, rasakan manfaatnya. Herbal Naria bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Naria Ujung. Tambah gede, tambah lucu. Presiden Abdul Manan Wijaya. Sekarang kita masuki wilayah Sudipan. Di daerah sini, wilayah sini masih banyak bangunan-bangunan kuno yang menunjukkan bahwa daerah sini adalah bangunan kawasan pemukiman padat penduduk juga. Jadi rumah-rumah, kita mengenali rumah-rumah kuno itu dari mana? Jangan lihat dari depannya aja, tapi lihatlah atapnya. Coba lihat. Nah, itu dia. Rumah itu ya tuh. Tuh ya. Ujung-ujung atapnya itu dilihat tuh. Ada fasad-fasad bangunan yang menunjukkan kekunoannya. Nah, ciri-ciri rumah kuno lagi di ujung-ujung atapnya itu ada semacam crown ya, mahkota. Ada mahkotanya dua. Nah, ujung sana juga ada. Di sana juga ada. Jadi rata-rata kita lihat rumahnya ada mahkota-mahkota itu juga rumah-rumah kuno. Ya, rumah-rumah ini era tahun 1800-an akhir atau 1900 awal. Ya. Jadi kemungkinan ini ada padat juga bentuknya dan rata-rata bangunannya punya halaman yang luas. Jadi kalau nanti kita lewat di sini sampai ke Kebalen, sampai Kutam, lihat aja kiri kanannya ada bangunan-bangunan yang memang sudah ada 100 tahun yang lalu.
mobil. Oke, sekarang kita lewat di kawasan Jodipan. Kawasan ini salah satu yang masih utuh rumahnya, dan kebetulan rumah ini baru dibeli 5 orang dan direnovasi. Jadi rumahnya jadi cantik seperti ini. Ya, sepakat nggak rumah ini cantik ini? Cantik ya. Rumahnya jadi kelihatan hidup, lebih ada kesan kolonialnya gitu ya. Kalau pagernya pagar baru ya, pagar baru. Coba lihat atapnya, ujung atapnya, hiasan-hiasannya, warnanya juga kelihatan lebih bagus. Ini bangunan ini tahun 1910 ya rata-rata ya, 1910-an, 1910. Nah kalau tahun 50-an rumahnya ini. Nah ini juga lihat arsitekturnya. Sudah beda. 50-an ini. Ya. Rumah era tahun 50-an. Jadi kita tahu dah, ini kayak era setelah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan seperti ini. Nah, Malang mempunyai banyak ciri arsitektural, makanya disebut dengan laboratorium arsitek di Indonesia. Karena apa? Ini tahun kemerdekaan, ini sebelum kemerdekaan. Kelihatan banget ya. Kalau ini tiba-tiba rumah tahun 60-70 ini. Nah, 60-70. Kalau ini gaya ruko tahun 80-an. 80-90 ini, 80-90 ini, 80-90-an. Ini dari ruko 90-an awal. Atapnya meniru. Kelihatan ya, beda-bedanya kelihatan semua. Oh. Ini 1910-an. 1910. Oke ya. Kalau yang ini tadi? Ini 50. Tahun 50. Ini ada foto lama. Ini foto lamanya sebelum direnovasi saya ada. Jadi motor, jadi beli sama orang jadi bagus. Ya. Coba perhatikan apa namanya tralisnya ya. Tralisnya coba yang asli yang kiri kanan kiri sini. Ya, asli ya. Tralis asli. Nah, jalan bukti menuju ke perempatan yang disebut dengan perempatan Cukam. Pernah dengar Cukam? Nah, pertanyaan siapakah Cukam itu? Apakah Cukam itu? Ada yang tahu enggak? Kokoh Cukam. Tahu daerah itu namanya Cukam? Tahu ada yang tahu? Daerah itu namanya Cukam. Jadi saya ceritakan, Cukam adalah nama dari seorang Tionghoa yang namanya Tejukam. T-H-E-E-T-J-U-K-A-M. 3 kata. Tejukam. Jadi properti jual beli bangunan. Jadi era Belanda juga ada real estate, ada jual beli developer yang jual beli bangunan kayak apa? Jual beli rumah. Nah, keluarga Cukam itu juga jual beli properti. Dia punya hotel juga. Nanti kita lihat hotelnya Cukam. Jadi panggilnya T-H-E-T-J-U-K-A-M. Cukam. Dia orang Tionghoa yang sangat kaya. Dan nanti kita masih melihat salah satu propertinya yang masih ada. Nah, Cukam ini sampai gimana ceritanya kita tidak tahu, tapi yang jelas sebagian besar keluarganya ada yang balik lagi ke Cina, ada yang kembali ke Eropa, ke Belanda, tapi juga ada yang keluar dari Malang. Sama dengan penyebutan Boldi. Pernah dengar Boldi ya? Nah, Boldi itu juga nama orang. Nama orang, dia orang Belanda. Orang Belanda yang menguasai wilayah Jodipan bagian selatan. Jadi tanahnya Ji Boldi itu mulai dari apotek itu sampai ke belakang. Itu tuan tanahnya orang Belanda. Ya, nama Boldi itu akhirnya dijadikan apotek. Namanya apotek Boldi. Jadi apotek Boldi, ada bakpao Boldi, ada jamu Boldi. Nah, kalau Cukam orang sebutkan daerah kita di perempatan Cukam. Dan di situ ada beberapa hotel miliknya keluarga Cukam juga. Kalau kita ada waktu gitu ya, kita bisa masuk. Rumahnya sih kecil begini, nggak lebar. Tapi begitu kita masuk, dalam. Jadi orang Tionghoa, orang Chinese dalamnya gentong maunya gitu.
tempatnya kecil, tapi begitu masuk ini terus lebar. Dan di belakangnya itu ada kolam ikannya, tapi ada kolam pancurnya gitu. Saya bayangkannya begitu, karena bekas kolam pancurnya masih ada. Boleh. Kalau lihat dari luar kan kelihatannya rumah kuno, nggak berantakan gitu. Tapi kalau kita masuk, wah, keren. Ya agak spooky lah, agak menakutkan dikit-dikit. Agak serem-serem dikit. Untung siang. Oh iya, iya. Pak Agung ini. Iya. Ya, saya seneng memanfaatkan itu. Ya. Di baru ini. Oh iya. Di baru ini. Oh iya. Kawasan Cukam ini perempatan. Rumahnya Cukam di mana? Ya. Ini kan perempatannya Cukam. Rumahnya Cukam mana? Rumahnya adalah 50 meter dari perempatan dan sebelah kiri. Jadi kalau dengan bahasa gampang lain, di belakangnya bangunan tembok tingkat itu. Rumah Cukam memanjang dari titik itu sampai ke belakang. Panjang banget. Kita lihat, setelah itu kita akan lihat di sebelah kanan, itu nanti ada hotel. Hotel era tahun 1900 awal, sekarang menjadi tempat sarang burung walet. Setelah itu kita lihat lapan. Iya. Bangunannya hotelnya lihat, cantik ya. Belanda itu. Iya. Belanda. Belanda ya Pak ya. Dulu apa nih Pak? Sekarang. Atau dulu mana? Meneruskan. Meneruskan. Nah, oh, ya. Sekarang dipakai untuk flat padi ya. Sama sarang burungnya. Sarang burung. Ya. Tapi sarang burung walet sih. Rumahnya yang ada foto paling motor. Tapi yang paling kuliah. Ayo belok Pak. Awas mobil. Salah duanya sudah gini. Ini kok sirine udaranya mana? Itu dia. Orang Malang menyebutnya suling. Ini adalah sirine udaranya Malang. Tinggal satu-satunya yang masih utuh. Oh ini iya. Kita lihat tuh. Sirine udara ini adalah salah satu penanda kalau terjadi serangan udara.
dibangun oleh Belanda tahun 1940. Ya, dipakai 40. Kenapa? Karena Belanda mengkhawatirkan Jepang masuk ke Malang melalui serangan udara. Kalau ada serangan udara, maka sirene itu berbunyi dan dia berputar. Gitu ya, berputar. Nah, berputarnya sirene itu terdengarnya bisa sampai radius 4-5 kilo. Wow. Ya, sampai ke Gunung Buring sana bisa. Tuh kelihatan Gunung Buringnya dari sini kan? Kelihatan. Ya. Arah ke pasar besar juga dengar. Dan ini digerakkan oleh sebuah generator listrik yang namanya, orang nyebutnya anim lagi. Ini generator listrik yang bawahnya ini. Di Malang ini ada 8 sirine udara. Salah satu yang masih utuh ini. Yang kedua di SMA 5. Ya. Kemudian yang ketiga di Stadion Gajayana. Ya. 4 ada di Sabilillah. Ya. 5 ada di Jalan Cipto di Ponorogo dan lain-lain. Banyak yang sudah hilang. Tapi ada peta yang menunjukkan titik di mana sirene itu masih berfungsi. Ini sirene. Ya. Yang kalau mau difungsikan boleh. Bisa. Ya. SMA 5 gimana SMA 5? Oh, iya. Tinggal sulingnya hilang. Ini masih lengkap, lihat. Ada cadak, ada piring. Ini apa ini? Dan itu besinya udah 80 tahun lebih ya. Masih utuh. Tidak ada pergantian apa-apa. Jadi itu dibangunnya kapan, Pak? Tahun 40. Tahun 40. Ya. Tujuannya untuk menjaga jangan sampai Jepang masuk. Kalau Jepangnya masuk. Tapi Jepangnya masuk, tapi nggak lewat udara, lewat darat. Lewat mana berarti Pak awalnya? Lewat Pasuruan. Lewat Pasuruan. Jadi Pasuruan dulu dikuasain Bang Malang. Iya. Pasuruan, Surabaya, Malang. Naik Macito nggak sih Pak? Hah? Macito. Mau naik Macito kan udah pernah. Enggak. Kawan-kawan naik Macito lagi ya? Oke, sekarang kita ke Balen. Oke. Belum pernah, Pak. Kerawat gitu. Masih asri. Belanda sudah ada dan posisinya berada di pinggir jalan. Memang benar. Saya sekarang sedang melakukan proses penelitian pasar-pasar tradisional di Kota Malang. Saya menemukan data bahwa pasar Sebalen itu pasar tumpah memang. Jadi dari awal itu pasar tumpah. Jadi pasar ini, titik ini adalah titik pertemuan dari lokasi-lokasi produsen pertanian. Lokasi produsen pertanian itu ada di daerah Gedung Kandang. Kalau kita lurus itu kan Gedung Kandang, Wonokoyo, Arjowinangun sampai Bululawang.
Kemudian kalau dari arah selatan itu dari arah Panje. Mereka sumber-sumber pertanian itu turun ke sini semua. Begitu sampai sini, ya, barulah orang-orang itu melakukan proses jual belinya di sini. Kenapa? Pasar Gadang itu belum ada. Jadi pasar yang paling ujung Kota Malang itu ya ini. Ya. Jadi mereka berkumpul di sini, bertemu, transaksi, karena dari sini pun sebenarnya dekat dengan lokasi tram, lokasi terminal, dan lokasi masyarakat tinggal. Jadi lokasi masyarakat tinggal itu dulu Malang sebelah timur ini. Ketika sudah di awal tahun 1900, pergeseran menuju ke barat dan menuju ke utara. Nanti kita kan lewat pasar besar juga. Kalau pasar tradisional ini terbentuknya karena tidak sengaja ya, pertemuan petani datang ke sini ya. Tapi kalau pasar besar itu adalah pasar yang dimiliki oleh swasta, oleh orang-orang Tionghoa. Jadi pasar yang dikelola oleh orang Tionghoa untuk melakukan proses jual beli. Nah, pada saat pemerintahan Malang, namanya Community Malang itu ingin membuat pasar, sebenarnya pemerintah Malang pada waktu itu ingin membuat pasar tidak di pasar besar ini, atau namanya pasar yang dikelola oleh pemerintah. Pasarnya itu dulu direncanakan dibangun di Jalan Matsuyker Street. Tahu nggak Matsuyker Street, Mas? Pasar burung. Jadi Matsuyker itu pasar burung, pasar bunga itu dulu direncanakan untuk bikin pasar Kota Malang. Nah, sampai orang Tionghoa dan orang Arab itu bilang ke wali kota Malang saat itu, namanya Busmaker, atau sebelum Busmaker, dia bilang begini, kami sumbang sebesar 80.000 gulden asal jangan memindahkan pasar itu ke daerah situ. Dan pemerintah nggak mau, ngotot. Namun akhirnya masyarakat tetap lebih kepada pasar swasta yang dikelola oleh orang-orang Tionghoa tadi. Nah, sehingga suatu saat pemerintah Belanda akhirnya menyetujui daerah pasar besar menjadi pasar milik pemerintah Kota Malang. Dan dibangunlah wilayah itu menjadi pusat perdagangan di mana orang Tionghoa ada di sebelah timur dan orang Arab di sebelah baratnya. Kita akan lewat ke sana. Sebelumnya kita amati dulu kira-kira 100 tahun yang lalu toko-toko bedak-bedak di Kebal itu modelnya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Jadi dia berbentuk sebagai rumah toko. Rumah toko di depan itu adalah tokonya dia, di belakang ada keluarga. Kalau zaman sekarang di lantai 1 jualannya, lantai 2 keluarganya seperti ini. Ya, karena tanahnya ya, kecil. Iya. Dulu bedak-bedak. Oke ya. Akan kita lihat. Ada yang ingat nggak pilar merah itu selain bangunan ini ada di mana lagi coba? Sekitar sini. SMA 3. SMA 3. SMA 2 apa? SMA 3. Karena ada pilar merah ini. Ini ada di SMA 2. Soalnya saya belum ke SMA 2. Belum ya? Kalau SMA 2 juga ada bangunan merah. Logonya seperti ini juga. Ada logo itu. Ini dulu bangunan kayak apa ya, bangunan keselamatan. Lihat logo lagi di atas tuh. Ada logo apa lagi tuh? Israel. Bidang Daud. Ya.
Ya, nanti kita ada bahasan khusus tentang rumah ini. Nanti kapan-kapan kita jelaskan. Tapi kira-kira seperti ini. Ini sekarang menjadi bagian belakangnya kelenteng. Ya, Berarti ini milik kelenteng sekarang. sekarang milik kelenteng. Terus ada soto legend depan. Depan itu. Ya. Soto Mariam. Oh, Mariam Soto. Kita coba. Tidak, bukan. Mariam. Buka cadarmu Mariam. Padahal saya sudah belanja di Korea. Ini termasuk Tapi nggak tahu itu kapan-kapan kalau jalan-jalan kuliner nggak simple. informasi dari Pak Irwan kalau yang kerjanya juga buka. Ya Pak Irwan ya. Nah, rujaknya ada buka. Akhirnya direnovasi. Nah, hasil renovasinya pokoknya sekarang menggunakan materialnya yang keramik. Coba kamu lihat di atas ya. Ini keramik. Dulu memang asli kayu, dicat dengan warna putih, kuning, merah. Nah, bagi masyarakat Tionghoa, merah itu berarti apa? Semangat, kemakmuran. Kuning berarti apa? Sejahtera. Kuning itu berarti kemasyuran, ya, keberuntungan, kemasyuran, makmuran. Ini adalah bagian dari kelenteng. Nah, kelenteng Enangkyong ini menjadi sebuah pusat peribadatan 3 agama. Ada yang tahu agama aja? Apa aja? Konghucu, Buddha, dan Tao. Makanya ini juga disebut dengan bangunan Tridharma. Ya. Nah, masyarakat Tionghoa selalu menghormati kebudayaannya, kemudian asal usulnya, culture-nya itu sangat dimuliakan, termasuk juga dewa-dewanya. Ada dewa-dewa yang dimandikan atau dibersihkan setahun sekali. Tujuannya adalah untuk memberikan ya salah satunya adalah ritual pembersihan, bukan hanya kepada diriwanya tapi pada dewa-dewanya. Kita hari ini mau melihat masuk dalam, ya, namun harus dijaga sopan santunnya. Kelenteng ini terbuka untuk siapapun, ya, tidak hanya 3 agama, semua agama boleh. Termasuk yang punya agama juga boleh. Jadi di sini kita akan lihat bagaimana mereka melakukan proses peribadatan. Dan di sini juga banyak alkulturasi kebudayaan Jawa. Di belakang ada gamelan, ada wayang, ada pertunjukan-pertunjukan yang sifatnya kebudayaan percampuran budaya Tionghoa dan budaya masyarakat Jawa. Termasuk juga budaya Madura di sini juga. Jadi ini adalah melting pot. Apa? Melting pot itu apa sih? Pelelehan kebudayaan, alkulturasi. Salah satu alkulturasi ini tidak hanya pada bangunan, tidak pada bangunan yang lain, tapi juga pada makanan. Ingat ada makanan lontong, cap gome. Lontong itu Jawa, nah ono Tionghoa lontong ada Jawa, lontong, cap gome, peringatan dari
perayaan-perayaan orang Tionghoa. Itu adalah percampuran. Ya. Kemudian lagi ingat yang namanya makanan khas Malang apa yang paling terkenal adalah Karam-karam. ah, cumi, ya salah satu cumi. Di kota-kota lain cumi yang dikenal dengan cumi adalah di Malang. Ya. Kemudian kita dengar lagi bakwan Malang. Ya. Apa bedanya bakwan Malang dengan bakso Solo? Apa dengan bakwan Malang dengan bakso kota lain? Bedanya ada yang tahu nggak? Itu ada iya somenya. Jadi di Malang ini percampuran budayanya sampai ke dalam perut. Nah kenapa? Nang makanannya itu bercampur kita nggak beda-bedakan antara iki wong Tionghoa, wong Cina, wong ini sama-sama, wong Jawa, wong Arab pun sama-sama. Ya, wong makanannya dulu kita percampuran. Makan bakso ada siomenya. Siomay itu bukan dari orang Indonesia, orang Jawa, orang Tionghoa yang mau. Ya, jadi semua itu mengandung kebersamaan. Nah, disinilah yang namanya toleransi. Toleransi dalam kehidupan sehari-hari itu kita bisa tunjukkan dalam beberapa hal. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa menjelaskan, tapi langsung menganggap kita ada. Ini rombongan. Boleh lihat dulu. Pakai Google Lens. Dulu Tionghoa, Mandarin. Ini masih asli juga. Menghormati dewa-dewa, menghormati dari depan. Ulang-ulang, masih ada yang ikut lagi. Ayo.